Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan eh, pengembangan materi ya. Ini adalah pelajaran 6 ya, tentang berwudu yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk videonya bisa dilihat di sini di playlist ya, ini Pendidikan Agama Islam kelas 2 ayo berwudu ya, pelajaran 6 ayo berwudu. Nah, ini link playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi, biar kalian bisa mendapatkan pembelajaran secara urut dan runtut. Sebelum kita bahas, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pengembangan materi perintah wajib berwudu bersama dengan perintah wajib sholat. Nah, 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah 6 yang artinya, langsung artinya saja ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini ada di Quran surah Al-Maidah 6. Jadi ada aturannya ya. Nah, syarat wudhu, sekali lagi ya, syarat wudhu adalah yang pertama Islam ya, mumazis, karena wudhu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum muaziz tidak diberi hak untuk berniat. Nah, tidak berhadas besar ya, dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah ya dan lain sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Misalnya di sini ada getahnya gitu ya, sebelum wudhu kita bersihkan dulu ya, terkena getah, terkena cat mungkin ya, dibersihkan dulu. Fardu atau rukun wudhu, niat. Hendaknya berniat atau menyengaja menghilangkan hadas dengan menyengaja berwudhu. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amal itu hendaknya dengan niat. Nah, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat ya. Atau kita itu melakukan itu secara sengaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan niat menurut syara yaitu kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah 985, Al-Bayyinah 985, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, sekali lagi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian ya, niat sudah ya, ini tentang niat. Sekarang membasuh muka. Berdasarkan ayat di atas Quran surah Al-Maidah 5:6, batas muka yang wajib dibasuh ialah ya, batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ya atas sini ya, tempat tumbuh rambut kepala atas sampai kedua tulang dagu ya, ini sebelah bawah. Lintangnya dari telinga ke telinga ya, dari sini sampai ke sini, dari telinga ke telinga. Seluruh bagian muka yang tersebut tadi wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya ya, ditambahkan sedikit ya. Membasuh kedua tangan sampai siku, maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas ya, tadi sudah kita bacakan. Yang 4, menyapu sebagian kepala walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun.
baik yang disapu itu kulit, kepala ataupun rambut. Biasanya kita lebihkan ya. Sini sekalian. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, dimulai dari kaki yang kanan ya. Jadi selalu ya tangan juga dimulai dari yang kanan. Menertibkan rukun-rukun di atas. Selain itu niat dan membasuh muka keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan yang lain. Sabda Rasulullah SWT artinya mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai dari Allah SWT. Sunnah wudhu. Nah, ini adalah hal-hal sunnah yang kita lakukan saat berwudhu. Membaca basmalah ketika memulai berwudhu. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebelum berkumur-kumur. Ya, sebelum berkumur-kumur tangan kayak dibersihkan dulu ya. Nah, terus kemudian berkumur-kumur, ini sunnah. Memasukkan air ke hidung, ini juga sunnah. Nggak usah sampai masuk sampai ke sini ya, cukup lubang bagian ini rongga hidung bawah ini aja. Ya. Menyapu ke seluruh kepala, ya, disunahkan. Menyapu kedua telinga luar dan dalam, ya. Menyilang-nyilang jari jemari kedua tangan di sini, disilang-silang gini ya. Ya, sela-selanya ini juga dibersihkan. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Kita selalu yang dimulai dari yang kanan dulu. Membasuh setiap anggota badan 3 kali. Nah, 3 kali ya. Berturut-turut antara anggota badan ya, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena terhalang misalnya sakit ya. Tidak diseka kecuali apabila ada hajat umpamanya sangat dingin ya. Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih ya. Menjaga supaya percikan air jangan kembali ke badan. Bercakap-cakap sewaktu berwudu kecuali apabila ada hajat ya. Bersiwak atau menggosok gigi dengan benda kesat. Membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika berwudu ya. Berdoa sesudah wudu ya. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah wudu. Oke. Hal yang membatalkan wudhu sekarang. Yang membatalkan wudhu keluar sesuatu dari kubul atau dubur atau dari salah satunya. Hilangnya akal, mabuk, gila atau tidur ya. Menyentuh kubul dengan telapak tangan. Nah, ini tidak boleh. Oke. Nah, ini adalah pengembangan materinya. Kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.